Oke, langsung masuk ke bagian selanjutnya tentang menyimpan project React Native di repository online. Sebelumnya, kita sudah membuat project pertama kita dengan menggunakan React Native. Lalu di step ini kita akan belajar dan memahami menyimpan project kita di repository online. Terdapat tiga cara untuk melakukan penyimpanan coding kita secara online. Pilihan yang pertama adalah Bitbucket. Bitbucket adalah repository online yang melayani pembangunan-pembangunan yang menggunakan Mercurial ataupun sistem kendali versi Git yang dimiliki oleh Atlassian. Pilihan yang kedua ada GitHub. GitHub sendiri sudah sangat familiar di kalangan programmer karena GitHub adalah remote control yang dulunya disebut sebagai Instagramnya para programmer. Gitu. Ada pilihan yang ketiga, ada GitLab. GitLab sendiri adalah repository online yang didirikan pada tahun 2014. Ketiga repository online di sini sama-sama berfungsi dan berguna banget buat dimaksimalkan oleh para programmer dalam menyimpan codingannya, karena nanti bakalan berguna banget ketiga atau salah satu yang mau kita gunakan untuk menyimpan file codingan kita. Ini adalah kebetulan saya akan menggunakan Bitbucket. Dan ini adalah tampilan Bitbucket pertama saya setelah login ya. Bagi teman-teman yang belum punya akun Atlassian, ini Bitbucket ini di bawah naungan Atlassian kalau nggak salah. Kita daftar dulu akun di situ, baru kita bisa login di Bitbucket ini. Ini adalah tampilan membuat repositori baru. Jadi di sini kita buat project namanya apa, nama repositori yang mau kita buat itu apa. Yang saya buat di sini aplikasi slash react slash native slash pertama. Nah, di sini ada item namanya access level. Ini mau kita privasi atau enggak repo kita. Kalau mau kita privasi, kita bisa langsung centangkan. Dan ini ada menu include readme. Ini kayak semacam informasi ya, memberitahu informasi bagi pengguna pertama Bitbucket yang nggak tahu cara kerja si Bitbucket. Nanti di include readme ini akan memberitahu informasinya. Itu. Setelah membuat repository online di Bitbucket sudah selesai, step selanjutnya kita login ke command prompt untuk menginisialisasi Git kita ke program. Setelah sudah di command prompt adalah hal yang pertama kita lakukan ketikan di command prompt itu dengan membuat, tapi ini udah masuk dulu ya ke folder CLI itu, my first program buat Git init. Setelah sudah buat Git ini, karena kita mau menyimpan tapi belum kita inisialisasi Git, maka nanti akan error. Nah, kita inisialisasi dulu Git, kita masukkan dulu Git kita tuh ke program. Setelah itu nanti bakal ada notifikasi, ada informasi di comment prompt itu ya, pesan bahwasannya sudah diinisialisasi. Kita langsung bisa lihat codingan kita dengan menggunakan git status. Nah, biasanya untuk pertama kali itu bakalan berwarna merah karena kita belum menyimpan atau merekam codingan kita. Jadi dia berwarna merah. Namun untuk membuat itu kita bisa langsung buatnya di git remote. Kita bisa ketikkan ini ya, git remote add origin. Masukkan alamat link repo kita si Bitbucket itu. Yang ada di atas ini kan biasanya tuh https /2 itu kita copy, kita masukkan ke sini gitu. Nah, setelah itu kita tambahkan git add dengan jangan lupa titik di sini ya. Nah, ini titiknya harus dispasi, kalau nggak nanti dia bakalan error. Nggak tahu sih, nggak pernah coba juga. Cuman rata-rata dari video tutorial yang sudah saya lihat itu mereka pakai spasi si titik ini. Dan seterusnya kita buat git status untuk lihat. Nah, nanti setelah sudah git add titik ini bakal berwarna hijau si file-file program kita tadi atau codingan kita yang tadi ya. Nah, app.js, index.js itu nanti bakal berwarna hijau. Setelah sudah kita commit
Nah, commit dengan nama apa di sini? Nama rekamannya, misalnya perubahan di app.js. Misal kita tambahkan komponen teks gitu kan. Kita buat nama Zul'aribal Henry. Terus kita git commit min m, perubahan apa yang kita buat di app.js. Kita buat di sini. Menambahkan komponen teks di file app.js. Gitu contohnya ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita git log kan untuk melihat hasil yang sudah kita rekam tadi. Nanti bakal nampil di komen-komen itu. Setelah sudah, tahap berikutnya adalah ngepush si yang sudah kita buat tadi dengan get push min u at origin itu ya teman-teman. Kayak yang contoh di sini nih, status ini bakal berwarna merah ya, kayak saya bilang tadi untuk pertama kalinya. Ini dia. Ini dia kan git remote at origin, link yang ada di Bitbucket itu. Terus enter, jangan lupa enter. Terus add titik, ini adalah informasinya. Kebetulan waktu itu saya ngejalaninya tuh ada sedikit kendala atau error, jadi kayak ada pesan warning gitu ya, aturan yang bisa dijalankan jadi kayak enggak. Nah, setelah kita add-kan tadi git status, maka yang berwarna merah tadi, file-file yang berwarna merah tadi bakalan berubah menjadi warna hijau. Ini artinya kita sudah menyimpan atau sudah merepo codingan kita. Seperti ini. Namun waktu itu saya buat gini kan, git commit min m, saya lupa atau belum mengkonfigurasi git saya. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi git saya dengan nama email saya dan username saya. Kita enter, terus kita push origin master. Git push origin master. Nah, nanti bakal muncul si Bitbucket ini. Artinya, dia suruh kita login dulu ke akun Atlassian ini. Biar bisa disimpan di Bitbucket. Tinggal masukkan aja email dan password yang sudah kita daftarkan di Bitbucket itu ya. Ini tampilannya. Sekarang kita masuk ke komponen. Oke, masih ada beberapa menit. Sekarang kita masuk ke komponen dasar di React Native. Di React Native ada beberapa komponen dasar yang harus dipahami karena komponen-komponen ini paling sering digunakan oleh para developer apps. Seperti misalnya komponen view, ada text, ada scroll view, ada image, ada text input, dan style sheet. Keenam komponen ini akan kita bahas di slide berikutnya satu per satu. Seperti kita analogikan akun Instagram saya. Sebentar ya. Mungkin ini waktunya udah habis.